pada kemarin dengan terbenamnya matahari di ufuk barat menunjukkan lebaran, menunjukkan Idul Fitri. Kita berbangga, kita bersukaria, menunjukkan kemenangan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita sadari, lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Orang yang tidak berpuasa boleh lebaran. Orang yang tidak beribadah di bulan Ramadan boleh lebaran. Lebaran tradisi, lebaran baju baru, lebaran THR, lebaran kue rayu. Maka dari itu setiap kita boleh ikut lebaran. Ustaz, kalau orang yang tidak sembahyang tarawih boleh lebaran? Boleh. Orang yang tidak pernah ke masjid boleh lebaran? Boleh. Indah dilarang di pemerintah, bahkan indah di stop di Satpol PP. Silakan, semua kita boleh lebaran. Tetapi berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri hanya untuk orang yang beribadah kepada Allah. Aid artinya kembali, fitri artinya fitrah, suci. Bagaimana kita suci seperti bayi baru lahir. Dengan itu, orang yang berpuasa, orang tarawih, orang melaksanakan amal ibadah di bulan puasa, maka Allah menghapuskan dosa yang lalu, sehingga berbeda Idul Fitri dengan lebaran. Dalam artian setiap kita boleh ikut lebaran, tetapi tidak semua orang yang lebaran mendapatkan Idul Fitri. Maka rugilah orang yang tidak beribadah selama bulan Ramadan karena hanya mendapatkan lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun kita seorang mukmin bersedih, kita seharusnya gundah gulana, kita seharusnya galau. Kenapa? Karena kita sudah ditinggalkan Ramadan. Di dalam Ramadan kita tarawih bersama, di dalam Ramadan kita tadarus bersama, di dalam Ramadan kita berjamaah, di dalam Ramadan kita rajin bersedekah. Di luar Ramadan belum tentu itu kita laksanakan. Selesai Ramadan terkadang selesai ke masjid, selesai Ramadan selesai pula tadarus, selesai pula berzakat, selesai pula segala amal ibadah yang kita lakukan. Bersedih kita seharusnya ditinggalkan Ramadan. Maka kaum muslimin sedang Idul Fitri rahimakumullah, maka Syawal datang untuk memberikan kebahagiaan untuk kita. Wahai kaum muslimin, jangan kau bersedih walaupun Ramadan telah meninggalkanmu. Aku datang menjemput kebahagiaan yang terbesar untuk engkau, kata Syawal. Di dalam Ramadan engkau memupuk iman dan takwa, malamnya melaksanakan amal ibadah solat tarawih, siangnya engkau berpuasa. Tetapi aku Syawal datang untuk meningkatkan keimanan dan takwa itu. Maka dari itu orang yang berpuasa lanjutkan puasamu, orang yang tadarus lanjutkan tadarusmu, orang yang bersedekah selama Ramadan lanjutkan sedekahmu. Itulah orang yang takwa. Dikatakan Al-Quran surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu orang yang tetap mempertahankan amal ibadahnya selama Ramadan, ia aplikasikan di luar Ramadan. Itulah orang yang bertakwa. Mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bertakwa dengan tetap melakukan tadarus, dengan tetap melakukan sedekah, dengan tetap melakukan amalan sunnah lainnya di luar Ramadan. Itu menunjukkan kita takwa. Itu yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian selama 1 bulan penuh kita berpuasa, 1 bulan penuh itu 29 atau 30 hari. Maka dari itu jangan baca lawak gara-gara 29 puasa dikecen tak penuh. Ya Rasul, Ramadan itu berapa? 29. Ya Rasul, Ramadan itu berapa? 30 hari. Artinya 29, 30, 1 bulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, mari setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kalau ingin mendapatkan pahala 1 tahun, maka dari Abu Ayyub Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma, kemudian ia atba'u sittah, lanjutkan berpuasa 6 hari min Syawal, di bulan Syawal. Kana
kasyamin dahri, maka ia sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Dalam Sahih Imam Muslim nomor hadis 1164, dalam Musnad Imam At-Tirmizi nomor hadis 579, kemudian dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 2433. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis Aidil Fitri rahimakumullah. Kenapa menjadi puasa 1 tahun? Di dalam riwayat Sauban dalam Sahih Kitab Jami' Al-Saghir nomor hadis 5100 menyebutkan sabda Rasulullah SAW, berpuasa 1 bulan Ramadan sama dengan berpuasa 10 bulan. Kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa 2 bulan. Artinya orang yang berpuasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari Syawal sama pahalanya berpuasa 1 tahun. Apakah kita berhenti sampai di sini? Ataukah hanya menginginkan Ramadan saja? Kalau kita ingin mendapatkan 1 tahun penuh, laksanakan 6 Syawal mulai dari besok. Bagaimana caranya, Ustaz? Boleh dengan cara berturut-turut, boleh dengan cara tidak berturut-turut. Lebih utama berturut-turut. Tidak berturut-turut, besok puasa, kemudian 2 hari atau 3 hari lagi kita puasa, atau 1 minggu lagi puasa, sampai jumlahnya 6 hari. Boleh. Tetapi lebih utama kita lakukan berturut-turut. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bagaimana dengan puasa kami yang tidak penuh, Ustaz? Karena uzur, mungkin haid, halangan bagi perempuan, sakit, sehingga kami tidak penuh dalam Ramadan berpuasa. Maka jawabannya para ulama ada 3. Pertama, kalau tidak penuh puasa Ramadan karena uzur, maka ganti dulu puasa tersebut sebanyak jumlah hari yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Setelah itu baru kita lakukan niat puasa Syawal. Artinya ganti dulu utang, baru laksanakan puasa 6 Syawal. Tetapi bayar utang di dalam bulan Syawal. Pendapat yang kedua, kata beliau, uzur bukan kehendak kita, tetapi atas kehendak Allah. Maka dari itu boleh membayar hutang ditunda. Laksanakan 6 Syawal, boleh bayar hutang di luar bulan Syawal. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, karena uzur bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah, seperti perempuan haid, karena doanya meminta, atau sakit karena doa yang meminta. Maka dari itu kata ulama, hal itu dimaafkan oleh Allah, boleh dilakukan. Diganti puasa Ramadannya di bulan Syawal, maka hutang puasa terbayar, insya Allah puasa sunnah 6 Syawal pun didapatkan. Itu kata ulama yang ketiga. Tetapi khatib menyarankan, pilihlah yang utama dulu pendapat yang pertama. Apa itu? Bayarlah dulu hutang kita. Setelah bayar hutang, baru kita lanjutkan niat puasa 6 Syawal. Andaikan tak mampu ataupun rasanya berat karena banyak halangan ataupun kesibukan, baru kita pilih pendapat yang kedua atau pendapat yang ketiga. Artinya utamakan dulu pendapat yang pertama. Berikut, kapan pelaksanaan yang paling bagus? Pelaksanaan 6 Syawal yang paling bagus kita gabung dengan puasa sunnah. Apa contoh? Puasa 6 Syawal kita lakukan ketika Senin Kamis. Maka ketika kita berpuasa di hari Senin Kamis, pahala Senin Kamis dapat, pahala 6 Syawal pun kita raih. Khatib melihat kalender semalam, tanggal 11, 15, 18, 22, 25, 29 April, tanggal 2, tanggal 6 Mei. Itu puasa Senin Kamis. Yang kedua, bisa kita gabung dengan puasa sunnah Nabi Daud. Sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa, besok tidak. Jumlahnya 6 hari. Maka pahala puasa sunnah Daud dapat, dan pahala 6 Syawal pun kita raih. Yang ketiga, bisa kita gabung dengan puasa sunnah Yaumil Bid. Apa itu? Puasa pertengahan bulan Islam. Kapan? Tanggal 12, 13, 14 setiap bulan Islam. Kalau untuk Syawal ini tanggalnya yang paling bagus kita lihat tanggal 22 April sampai tanggal 25 April. Tanggal 22 hari Senin,
kebetulan pas di Yaumul Bid yang pertama tanggal 23, tanggal 24 Yaumul Bid, tanggal 25 hari Kamis. Tambah 2 hari lagi pada Senin Kamis, terserah. Itulah waktu yang bagus kita laksanakan puasa Syawal, lanjut mendapatkan pahala sunnah lainnya. Terakhir, orang yang tidak berpuasa karena uzur, sakit, halangan dan lain sebagainya, itu mengganti puasanya di hari lain, bukan dengan fidyah. Kalau tak mampu mengganti puasa tersebut, baru dibayar dengan fidyah. Sebab ada banyak pertanyaan di WA yang masuk, Ustaz, kami sakit segitu, berapa fidyahnya? Kami tidak puasa karena haid segitu, berapa fidyahnya? Seakan-akan fidyah. Tidak, fidyah itu alternatif. Sama dengan kita tayamum. Tidak ada air untuk berwudu, baru tayamum. Sama dengan hal tadi, tak mampu kita mengganti puasa, baru bayar fidyah. Jangan fidyah langsung,